tanda-tanda yang muncul pada pengamal munajat Nabi diantaranya, satu, memiliki wajah yang berseri-seri. Biasanya besungai ayah ini sebuah dirubah Gusti Allah pokoknya berseri-seri ya, wajah berseri. Nah, wajah yang berseri menjadi salah satu ciri ahli surga, karena wajah yang berseri akan memberikan energi positif kepada orang di sekitarnya ya. Jadi ini tanda yang diberikan oleh Allah, bukan saya yang berikan tanda. Jadi ini menurut Imam Ja'far Shadiq, orang yang mengamalkan ini akan diberi tanda oleh Allah. Kedua, lisan yang santun dan kata-kata yang lembut ya. Jadi wajhun munbasitun, yang pertama adalah wajah yang berseri-seri, yang kedua walisanun fasihun latifun. Nah, ini lisan yang santun dan kata-kata yang lembut. Biasa ngomong medotno gulu ini lembut, itu berubah. Ini Allah yang merubah, bukan saya ya, bukan mempromokan, nanti saya tinggal niteni aja. Jadi jenengan akan dirubah oleh Allah dengan sendiri, jenengan nggak perlu merubah, nggak perlu merubah. Yang merubah semuanya adalah Allah. Jadi memiliki tutur kata yang lembut ya, tentunya akan banyak disenangi orang lain ya. Perilaku terpuji ini akan sangat membuat orang merasa nyaman dan aman di sebelah kita. Kalau kata-kata kita menyakitkan kan lebih sakit daripada disayat pedang, dan itu seumur hidup. Nah, ini berubah. Seratau poso terus poso kayak mangan, makanya kaget koncone sak gedung lantai 10. Nah, itu tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Terus akhirnya dindungaren itu kuat enggak karean nanti. Ya nanti karena kita nggak biasa, terus akhirnya menjadi luar biasa. Orang lain kaget. Kemudian yang ketiga, hati yang penuh empati. Ya, jadi waqalbun rahimun. Jadi hati yang penuh empati. Jenengan kalau ketemu orang gampang ngesakno poga. Ngasih sesuatu itu karena ngesakno apa karena ben oleh imbalan 1 kali amal 10 kali pahala. Kayak di gampangnya gini, seperti di lampu merah kan banyak orang minta ngamen ya, sampai ada manusia silver wis mah ke ono mah sakno iku mah. Yang diingat itu karena hati kita penuh dengan empati, apa ingat bahwa sedekah 1 kali akan dibalas 10 kali. Kalau jenengan mengamalkan ini, nanti setiap bersedekah tidak akan ingat minta imbalan, karena yang ada di hati kita adalah penuh dengan empati. Jadi nulung wong ngesakno krono Allah, bukan ingat waduh iki mah sedekah iku jarine Gus Wit 1 kali dibalas 10 kali. Nanti berapa kali kita sedekah perjalanan dari rumah ke sini. Nah, berapa lampu merah itu? Nah, jadi nanti hati kita sudah akan melupakan itu dengan sendirinya. Bukan jenengan yang melupakan, nanti hati kita ya, hati yang penuh dengan empati ini akan membawa kita menuju ahli surga. Sebab apa? Ya, doa yang kita amalkan. Kemudian di sini ada wayadun mu'tiyatun. Jadi tangan kita yang selalu siap memberi. Nanti tangannya gegem apa gak karean, gegem banyu ora kutah ya, diobong ora kobong. Nah, nanti akan dirubah oleh Allah dengan sendirinya, jadi tidak usah kaget ya. Jadi nanti ini perubahan-perubahan yang akan terjadi pada diri kita, yaitu wajhun munbasitun, wajah yang berseri-seri ya. Kemudian walisanun fasihun latifun, jadi lisan yang santun dan kata-kata yang lembut. Kemudian waqalbun rahimun, hati yang penuh empati. Kemudian wayadun
mu'tiyatun, itu kurang tasdid ya, wayadun mu'tiyatun. Jadi tangan yang selalu siap memberi. Kemudian ini dosa yang terbesar buat kita ketika nanti kita menghadap kepada Allah. Dosa yang paling besar itu bagi kita bukan musyrik. Ini makanya kita dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya. Ini setelah kita menikah, kita punya anak, punya cucu. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali begini, ini konsekuensinya orang hidup ya, karena pernikahan sehingga kita punya anak, punya cucu, punya mantu, sampai punya buyut. Nah, satu ketika nanti kita pasti akan di hadapan Allah. Kita pasti akan berada di hadapan Allah. Jadi ketika berada di hadapan Allah, dosa yang paling besar, ya ini kata Nabi yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah begini, kata Nabi, la yalqallaha ahadun bidzambin a'dhama min juhalati ahlihi. Jadi ini tidaklah seorang hamba Allah ya dengan membawa dosa yang lebih besar dari ketidaktahuan keluarganya terhadap ilmu agama. Kita punya anak cucu nggak ngerti halal haram, ya nggak ngerti mubah, nggak ngerti wajib dan sebagainya. Ini nanti adalah dosa kita di hadapan Allah lebih besar daripada orang yang menyekutukan Allah. Makanya jenengan harus bersyukur hari ini bisa ngaji ini, karena nanti ini kita akan tahu bahwa dosa yang terbesar bukan nyembah berhala, tapi ketika kita sudah berada di hadapan Allah, ternyata nanti amal-amal soleh kita yang segunung-gunung itu akan habis karena digugat balik oleh anak cucu kita. Orang sibuk jadi penceramah ngalor ngidul ya, sampai mengundang saja butuh waktu 3 tahun untuk bisa ngundang. Tapi karena kesibukannya itu, anaknya tidak dikenalkan agama, anaknya tidak dikenalkan Allah, tidak dikenalkan oleh orang tuanya, nabinya siapa, tidak dikenalkan zikir wirid, itu tidak dikenalkan. Maka pahala amal soleh kita yang bertumpuk segunung-gunung akan sia-sia karena aduan anak cucu kita, karena kita tidak pernah mengenalkan siapa Tuhannya. Ya, ini satu, memang setelah Nabi wafat itu konsekuensinya kita hari ini sulit mencari nafkah yang halal, mencari penghasilan yang halal itu sulit. Saya tidak munafik, saya sendiri mencari yang halal sulit. Contohnya, sampean saya kasih pekerjaan tapi tak potong 10%, itu ya sulit. Jualan seragam masuk sekolah-sekolah, saya terima Pak, tapi mulai kepala sekolah sampai satpamnya minta seragam lengkap, jaket ya, training, memang badine piro. Itu tidak hanya di sekolah umum, sekolah yang berbasis agama seperti itu. Kira-kira sulit nggak mencari perkara yang halal? Mau jualan di pasar, kalau nggak pro sama penguasa pasar ya nggak dapat untung. Ya, makanya ini di zaman akhir mencari sesuatu yang halal ini sangat sulit. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan. Pada akhirnya kita sebagai orang tua kadang-kadang terdorong mencari nafkah meskipun tidak halal karena tuntutan keluarga. Wis pengin anakku punya HP yang bagus, motor bagus, mobil bagus, rumah bagus, mewah ya, akhirnya pekerjaan apapun kita lakukan walaupun korupsi. Sekarang aja di kampus itu sudah terjadi. Di sisi kanan ini ada tulisan pemakai HP Android, sebelah sini
pemakai HP iPhone sebelah sini. Kalau nggak dipisahkan, Android itu akan kalah dengan iPhone. Loh, ini sudah terjadi hari ini. Oke. Tapi kita tetap diwajibkan oleh Allah berusaha semampu kita untuk memberikan nafkah yang terbaik buat anak cucu kita. Oke, karena itu akan dipertanyakan oleh Allah, akan ditanyakan oleh Allah. Karena banyak orang melakukan kejahatan, korupsi demi membahagiakan keluarga. Hari ini banyak orang yang mengatakan, wis demi keluarga apapun saya lakukan. Jadi rela menderita demi keluarganya. Dan jenengan nanti kalau mengamalkan ini, hal-hal yang itu akan dituntun oleh Allah. Sedikit dihindarkan. Nanti diganti yang halal-halal. Jangan khawatir tidak mendapatkan yang halal, tetap akan dicarikan oleh Allah. Sebab barokah doa ini kita akan dicarikan yang halal. Kemudian kita yang kedua adalah memperbaiki akhlak dan mengenalkan agama kepada anak cucu. Sekarang ya setelah memiliki anak, ya banyak orang tua tidak mengenalkan anaknya pada agama. Terlebih sekarang sekolah kan luar biasa ketat, zonasi, ya, harus prestasi, harus ini, harus itu. Sekolah itu anaknya pinter, kalau sekolahnya rankingnya sekolah nggak masuk, ya, akreditasinya A, tapi indeksnya turun. Jadi sekolah sekarang begitu. Jadi kita nitipkan anak kita pinter, tapi sekolahnya nggak masuk, indeksnya nggak masuk, ya nggak bisa. Semuanya harus berjalan seiring. Nah, hari ini orang tua itu mengenalkan dunia lebih dulu kepada anak cucunya daripada mengenalkan agama dan Tuhannya. Ya, maka ini juga nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Ya, ketika jenengan mengamalkan ini, insya Allah nanti anak cucu itu untuk mempelajari agama lebih mudah. Ya, karena barokah baik. Orang sukses itu karena berkah baik, tirakatnya baik, bukan tirakatnya dia sendiri. Ya. Nah, kita perlu juga memperkenalkan akhlaknya Nabi kepada anak cucu. Nanti karena barokahnya amalan ini, anak cucu kita akan dituntun Allah, ya, untuk menjadi anak yang ya akhlaknya walaupun tidak bisa 100%, minimal 2%, ya, minimal 2%. Kemudian karena barokahnya ini kita akan dibawa oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Ya, makanya setelah anak mulai pergi ke sekolah, boleh jadi orang tua akan menjauhkan anak dari agama dan Tuhannya, ya, karena sekolah yang dipilih. Orang sekarang kan mungkin karena IT, mungkin karena yang lain, sehingga anak ini dijauhkan dari Allah. Contoh di masa anak saya kecil itu kan marak kursus namanya sempoa, kotak. Nah, saya ingat masa kecil saya, toko-toko di sini nih nggak ada kalkulator, adanya sempoa, kotak gitu. Ya, dan mbah saya yang ngajarkan sempoa ke saya, kotak. Orang-orang lagi ngetren sempoa, ya saya bisa ngitung pakai sempoa saya masih ada dari kecil. Nah, akhirnya kan orang itu termotivasi, semua anak-anak kecil calistungnya belajar sempoa biar cerdas. Saya tidak mengikuti yang seperti itu, karena kecerdasan itu bisa dicari melalui ketaatan yang diajarkan orang tuanya. Terus anak saya tiba-tiba dijauhkan oleh Allah untuk mengingat Allah. Siapa tahu anak kecil tiba-tiba juara catur tingkat kota, di tingkat kabupaten, ya, kabupaten kota. Saya nggak tahu kalau juara. Nah, terus akhirnya termotivasi, sekolahnya mendukung nanti bisa prestasi bla 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 bla. Sampai saya dipanggil kepala sekolahnya. Saya juga heran, nggak pernah ngajari tapi anak ini bisa catur menang. Mau dibawa Jawa Timur, mau bawa ke Jakarta.
Sampai kepala sekolahnya menawari saya kalau anak saya harus dipupuk. Saya bilang begini, Pak, saya tidak mengajarkan anak saya di situ untuk mencari prestasi, karena permainan itu menjauhkan dirinya dengan Tuhannya. Kepala sekolahnya kaget, anaknya prestasi kok nggak didukung. Ya, semuanya orang malah anaknya dileskan, dikursuskan, ya. Terus anak saya tanya, kamu kok bisa itu di mana belajarnya? Ya itu belajar depan rumah, kan ada pos. Sama siapa? Sama Pak Dar. Nah ternyata Pak Dar tetangga saya sebelah kanan rumah saya itu dulu ya juara tingkat kabupaten, tingkat provinsi itu catur. Oh, jadi malah yang namanya Pak Dar kalah sama anak saya. Nah, tapi saya tahu bahwa permainan ini menjauhkan anak saya dari Tuhannya. Walaupun itu bisa menjadi prestasi, saya tidak ambil. Oke. Tidak ambil. Kalau prestasimu karena kamu tahfidz, karena kamu hafal Quran, nah itu yang saya dukung. Oke, karena apa? Allah itu sudah mencatatkan semua ilmu ada di situ. Ini banyak, nanti jangan memilih prestasi. Saya punya ponakan, waduh, anaknya luar biasa diikutkan bola. Saya bilang, kamu kenapa terlalu main bola kemana-mana klub deh? Yang dipilih, yang bisa untuk prestasi itu maksimal 2 orang, bukan kesebelasan. Ya, dipikir dengan main bola itu akan membawa anaknya jadi dapat sertifikat, bisa masuk jenjang di atasnya, dapat prestasi. Makanya jadi orang tua harus cerdas. Ini sudah kita diingatkan oleh Nabi dan ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Nah, nanti kita akan dihadapkan oleh Allah dengan dosa besar yang ada di mizan. Mizan itu kan timbangan. Timbangan amal kita walaupun segunung-gunung, tapi karena anak kita mengadu kepada Allah, ya Allah, saya dari kecil tidak pernah dikenalkan oleh orang tua saya. Siapa Tuhan saya, siapa Nabi saya tidak dikenalkan halal haram. Maka ambillah amal solehnya untuk nebus dosa-dosa saya. Terus orang tua ngomong, wah iya saya juga begitu ya Allah, karena saya dulu juga tidak diperkenalkan oleh orang tua saya, siapa Tuhan saya, agama saya apa, siapa Nabi saya. Akhirnya terus sampai ke atas amal solehnya habis. Maka tuntutan Allah kepada kita melebihi orang yang menyembah berhala. Nah, supaya apa yang terjadi di dunia ini tidak menjadi beban kita, menjadi dosa besar nanti di akhirat, maka kita harus ingat begini. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya tentang ilmu, yaitu begini, jami'ul ilmi fil Quran. Jadi seluruh ilmu ada di dalam Al-Quran. Kalau di situ nggak saya tulis, nanti saya tulis kalau sudah ngaji. Lakin taqassar anhu, tetapi kekuatan daya dari Al-Quran itu afhamur rijali, tidak menjangkau 1% pun seorang laki-laki ini jenengan saya tidak akan mampu menjangkau ilmu yang sudah ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran itu walaupun hanya 1%. Nah, Al-Quran ini yang diriwayatkan oleh ini Rawahul Mustafa, yang diriwayatkan oleh Nabi atau Rasul yang dipilih oleh Allah. Al-Mustafa itu kan yang dipilih oleh Allah. An Jibril, dari malaikat Jibril. An Lauhi, dari Loh Mahfud. Anil kolami, dari kolam atau pena. Anil jalili, dari Tuhan yang maha agung. Nah, ini kalau kita menemukan ilmu ini ya dari Quran yang diriwayatkan dari Nabi, dari Jibril, dari Loh Mahfud, dari kolam, dari Al Jalil,
Tuhan yang Maha Agung. Maka kita bersama anak cucu kita akan mendapatkan kecerdasan melalui ketakwaan kita. Oke. Makanya orang-orang soleh itu anaknya mesti pinter. Oke. Suruh hafalan Quran gampang, hafalan ilmu-ilmu yang lain gampang. Oke. Maka kita nanti berdoa kepada Allah begini, itu ada doa telasan, itu saya tulis doanya. Jenengan berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna wajhan munbasito walisanan fasihan latifa wa qalban rahima wa yaddan mu'tiyatan. Ya ini, ya Allah anugerahkan kepada kami wajah yang ceria, lisan yang santun dan lembut tutur katanya, hati yang penuh empati, dan tangan yang selalu siap memberi. Oke. Kalau tangan kita siap memberi, insya Allah Allah akan selalu mengisi sesuatunya di tangan ini. Kita kan gak siap memberi, makanya Allah gak nitipi sesuatu pada kita. Kita itu suka bersedekah itu bukan dari kita sebenarnya karena Allah tuh percaya kita ya untuk menjadi perantara orang lain, maka kita dititipi kelebihan rezeki untuk orang lain. Kalau Allah nggak nitipi rezekinya, pas-pasan aja ya. Walaupun usahanya sebesar godang garam, ya utangi sama duitnya tabungannya ya seimbang ya. Paham ya? Jadi ini modalnya bagi yang sudah telasan, saya kasih pencerahan. Inilah kisahnya, nanti kalau jenengan mengamalkan doa ini akan dirubah oleh Allah menjadi memiliki tanda-tanda ahli surga. Wajahnya ceria, hatinya penuh empati, lisannya, tutur katanya sopan dalam berita, santun dalam bahasa. Dulu sudah menjadi apa itu slogannya di TVRI zaman Pak Dirjennya, kalau siapa itu, Yus Badudu, masih ada lembaga bahasa, jadi disusun dengan baik. Tapi bahasanya orang sekarang kan tidak baik, amburadul. Bagi yang puasa sudah nulis doa yang kemarin Asmarul A'dham derek Penasal gasal baris. Oke, di kertas pun. Oke. Mas Heru ini. Oke, apa aku sampai. Terus ini Bu Susi di Yuni. Ya. Sampai itu Mas. Yang tiga, yang ibu tiga, yang bapak apa ini?